اهدنا الصراط المستقيم. Aduh, ini banyak orang jual obat herbal saat buat COVID ini. Masa? Iya, Allah ini apa Sat? Ini Ada kah Sat? Waalaikumsalam. Emang obat herbal Tibun Nabawi Sat yang untuk pandemi ini Sat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Masya Ya Allah. Gimana, sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak yang sehat itu ya. Masya Allah. Nah nih akhir-akhir ini banyak kerjaan nih tuh, aduh. Kerjaan nih banyak sedikit, pinggang sakit. Kerjaan sedikit, kepala sakit. Mikirin pulus ya kan? Nggak ada kerjaan, nggak ada pulus. Ada kerjaan, pinggang sakit. Nggak ada kerjaan, kepala sakit. Gimana ini? Gimana nih? Zaman Masya sekarang. Allah. Jadi anak denger ngobrolin Tibun Nabawi. Kira-kira ada nggak itu obat-obat herbal yang bisa buat sakit pinggang kah, sakit punggung kah, buat pegel-pegel gitu? Gimana itu, San? Mana ya? Jadi mindset kita atau cara pandang kita terhadap kesehatan itu selalu obat gitu. Kalau sakit obat gitu. Padahal kiat-kiat sehat atau pola-pola sehat yang diajarkan oleh Al-Qur'an ataupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melulu obat gitu loh. Sebab-sebab kesembuhan ketika Nabi menyatakan memerintahkan untuk tadawau, carilah oleh kalian kesembuhan, itu nggak melulu kita harus cari obat. Jadi khususnya sekarang kan masalah pandemi seperti ini. Ketika pandemi ini obatnya apa yang sudah ditemukan atau tidak? Mindset kita kan ini ada penyakit, ada obat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan dalam diri kita itu ibarat kata tuh udah ada pos penjagaan, pos keamanan. Kalau ada sesuatu asing masuk ke dalam badan gitu kan, itu udah jaga gitu. Ada tamengnya Sat. Udah ada tameng, udah ada benteng, udah Allah jadikan dalam badan kita seperti itu gitu loh. Apalagi tadi masalah sakit pinggang dan lain sebagainya itu. Sakit pinggang dan lain sebagainya. Coba kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ada satu faedah yang disampaikan oleh guru saya ketika di pondok dulu. Al-Ustaz Sujiyat Zubaidi, beliau menggali dari surah Al-Kahfi. Dari surah Al-Kahfi ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pemuda Kahfi itu di dalam di dalam gua itu kan diapain tuh? Ditidurkan Sat. Kan tidur, tapi dalam tidur bergerak enggak? Bergerak. Wa nuqallibuhum dzatal yamin, kami balik-balik mereka itu kanan kiri. Artinya apa itu? Gerak. Gerak ini jadi mereka awet muda. Jadi Orang yang awet tua belum apa-apa udah tua, lihat geraknya. Geraknya sering enggak? Dikit-dikit sakit pinggang karena jarang gerak. Tuh, Gus. Banyak-banyak gerak Gus. Ini berarti istilah zaman sekarang mager-mager ini harus kita berantas berarti ya. Gak ada istilah mager itu. Marak, mari bergerak gitu kan. Nah, Mager. coba sekarang lihat. Kita lebih sayang sama motor atau sama badan? Nah, badan nih Sat. Beneran? Sama motor juga sayang Sat. Beneran? Dua-duanya Sat. Sayang mana motor sama badan? Sayang badan lah Sat. Hah? Sayang badan. Betulan. Motor dipanasin berapa hari sekali? Wah, Tiap hari ya. tiap hari Sat. Tiap hari toh? Iya. Tiap hari. Sekarang badan kita dipanasin berapa hari sekali? Tiap hari atau tiap minggu? Jogging Kalau lagi mood. Nah, itu sendiri sudah zalim sama badan kita. Tiap hari nggak digerakin. Kayak gitu mau awet muda, kayak gitu mau sehat. Nah sekarang kalau kondisi tubuh kita ini sudah prima gitu kan, insya Allah sudah sehat, kiat-kiat pola sehat yang dicantumkan dalam Al-Quran maupun kemudian yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah kita laksanakan. Insya Allah penyakit itu kalaupun dia datang ke sini mampir aja, ngerti mampir? Nggak betah di dalam badan. Jadi ibarat kata kalau
tikus itu senang di sarang yang kotor karena memang kesenangan tikus begitu. Virus, bakteri juga gitu, dia senang di dalam badan yang nggak sehat. Artinya nanti jangan disalahin virus yang masuk ke badannya dia, tapi salahin kenapa dia zolim terhadap badannya sendiri. Satu itu tadi, motor dipanasin, tapi badan untuk gerak nggak dipanasin. Cari keringat tiap hari enggak gitu loh. Pagi dikasih makan apa? Nasi gorengan dikasih makan. Tapi setelah itu gerak enggak? Dibakar enggak itu? Artinya kan ketika tubuh ini disuplai glukosa, kalori yang banyak, sementara aktivitas gerak enggak ada gitu. Itu kita membebani organ-organ pencernaan. Dia berat untuk mengolah nutrisi yang ada untuk dijadikan sebagai energi. Sudah dibikin jadi energi, nggak dipakai, numpuk akhirnya di badan. Ketika numpuk jadinya apa? Zolim nggak nih? Zolim nggak? Zolim, Ustaz. Siapa yang bilang zolim? Tuh, Gus. Zolim. Ditumpuk di perut itu. Nggak, siapa yang bilang zolim? Allah. Bukan saya yang bilang, ya Allah ya. Allah yang bilang. Di mana? Di Al-Quran, Ustaz. Surah apa? Nah ini tadi gar-gar kepala. Ini bisa dibaca nih di surah Al-Baqarah ayat 57. Bisa baca nggak? 57, Ustaz ya. Iya. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhallamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Nah, lihat itu. Ini kan cerita Bani Israel dulu. Ketika mereka tersesat di padang pasir, akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri makanan berupa alman was salwa. Yang kita ingin garis bawahi di ayat itu, surah Al-Baqarah ayat 57 itu. Lihat di situ apa? Allah Subhanahu wa taala berkalam kulu min thayyibat. Makan yang apa? Yang baik-baik, Yang thayyib, yang baik-baik. Selama ini kaum muslimin kan hanya menitik beratkan makan yang halal. Asal halal makan. Kan gorengan halal. Iya halal. Tapi thayyib enggak buat antum? Mungkin gitu. Nah, terus di akhir ayat apa? Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak menzalimi kami, kata Allah. Tapi mereka sendiri yang menzalimi siapa? Dirinya. Diri mereka sendiri. Apa hubungannya makan thayyib dengan menzalimi diri sendiri? Ya itu tadi, mereka yang makannya nggak thayyib telah menzalimi diri sendiri. Ngerti nggak? Paham. Jadi apa? Terus sakit pinggang gitu. Sakit pinggang, sakit ya mungkin karena umur juga ya. Nah, Ada pantangan-pantangan. masalah sakit pinggang, insya Allah, biiznillah. Mungkin kiat-kiatnya seperti ini. Itu tadi kan kurang gerak. Terus kemudian lihat aktivitas sehari-hari. Kita ngapain? Duduk. Duduk, lihat dalam waktu lama atau waktu sebentar. Ketika duduk kita dalam waktu lama ini, kita nggak melihat bagian tubuh kita yang mana yang dapat beban. Kalau lihat ada bangunan tinggi yang menopang beban berat, itu apa? Tiang. Pondasi. Tiang menopang, fondasi kan di bawah. Nah sekarang kalau mau kita lihat badan kita ketika duduk, ini yang menopang tubuh kita, berat tubuh kita ditopang oleh apa? Tulang ekor. Nah ini kan bagian sini kan, bagian pinggang. Nah artinya pada posisi duduk ini kita sedang memberikan beban bagi pinggang ini. Maka ketika berikan beban bagi pinggang, lihat pinggang itu seberapa lama gitu loh, kuatnya. Nah itu harusnya kita ukur gitu. Kalau nanti dalam aktivitas kita sering duduk memberikan beban yang memberikan beban kepada pinggang, ya sesekali nanti dalam aktivitas duduk itu berdiri, jalan gitu kan. Ketika kita berdiri, maka beban tubuh atas ini nanti beralih kepada kaki. Ini yang namanya kita tidak menzalimi pinggang. Jangan dikasih sama pinggang terus bebannya. Terus nanti kemudian
juga sesekali beri beban itu kepada kaki. Ini tadi yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan di pemuda Kahfi itu kan, wa nuqallibuhum dzatal yamin, kita bolak-balik itu. Artinya bergerak. Jangan stagnan gini terus posisi itu duduk terus. Berdiri juga berdiri lama terus, kan lama-lama pingsan orang. Tapi bergerak. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua mungkin tipsnya ya buat teman-teman. Sering-sering ini ilmunya dari kedokteran sih, ilmunya dari medis. Buat perenggangan, relaksasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mekanisme otot kepada kita itu ada kontraksi dan relaksasi. Nah, dengan memberikan beban kepada pinggang ini, artinya kita memaksa otot pinggang itu untuk kontraksi menahan beban. Maka berilah dia relaksasi, tarik, direnggangkan. Cara perenggangan nanti mungkin teman-teman bisa cari nanti di YouTube banyak itu perenggangan pinggang itu gimana. Lihat video-videonya, belajar dari mereka nggak apa-apa. Jadi untuk memberikan hak pada pinggang ini supaya nggak sakit. Jadi begitu. Kalau anu Zat, apa itu konsumsi obat-obat herbal? Ya. Nah, Intinya tadi ya konsumsi obat-obat herbal. Jadi memang ya Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita pahami secara mendasar dalam konsep tibun nabawi. Nabi SAW memerintahkan kita untuk tadawau, untuk berobat gitu kan, mencari kesembuhan, upaya mencari kesembuhan. Tapi yang perlu kita yakini di sini, Allah tidak mungkin menjadikan obat herbal ataupun apapun bagi suatu penyakit yang Allah turunkan di satu tempat jauh dari tempat itu, enggak. Itu di dalam konsep tibun nabawi harus kita yakini seperti itu. Dari mana kita dapat dalil ini ya? Kita sudah mengetahui hadis lalat ya. Ketika Nabi mengatakan idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum, kalau ada lalat itu masuk ke tempat minuman, kata Nabi SAW jangan dibuang tapi Izmiz, celupin lagi gitu kan. Baru falyatrahu, baru dibuang. Kenapa kata Nabi? Fa inna fi ihda janahaihi, satu dari sayapnya itu ada penyakit, wa fi ukhra syifa, dan di sayap lainnya ada penyembuh. Maka faedah yang saya ambil dari hadis ini, obat itu nggak akan jauh Allah jadikan dari tempat di mana penyakit itu turun. Kalau Allah turunkan COVID ini di Samarinda sini gitu kan, nggak mungkin, dan saya nggak yakin Allah jadikan obatnya ada di Azerbaijan, nggak. Tapi obatnya ada di sini. Nah sekarang obatnya ada di sini apa? Itu terus dicari. Mindset kita sekarang kan sakit obat. Coba kembalikan kepada mindset kita yang pertama. Kalau orang sakit, buat badan ini sehat, jangan dizolimi, penyakit nanti cuma mampir aja gitu loh. Maka kita lihat herbal-herbal yang Allah tumbuhkan di sini, di wilayah kita, itulah nanti yang memberikan manfaat bagi tubuh kita gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat ciri-ciri COVID ini kan ada peradangan, terus kemudian ada apa lagi ya? Flu. Intinya tuh terjadi peradangan di organ di dalam. Nah, sekarang herbal-herbal yang Allah jadikan untuk anti radang yang tumbuh di sekitar kita harganya murah. Serai, rebus aja serai gitu. Direbus serai itu punya efek anti peradangan gitu loh. Dia punya efek anti peradangan. Kalau nanti dicari uji coba secara klinis serai itu melawan COVID, enggak. Mungkin itu nanti kalau teman-teman menyatakan bahwasanya serai sebagai obat COVID, ya enggak gitu loh. Tapi di sini serai ketika dia punya fungsi anti radang, kita konsumsi herbal itu membuat tubuh kita kuat sehingga tubuh kita tidak meradang. Ini nanti yang membuat COVID itu insya Allah biiznillah, dengan izin Allah cuma mampir aja gitu loh, nggak lama-lama. Dan ini teman-teman medis sudah membuktikan bahwasanya yang terjadi di Indonesia, di negara kita ini, COVID tidak satu-satunya penyebab kematian, tapi yang beresiko tinggi sampai kepada resiko kematian mereka yang punya faktor komorbid, faktor pemberat. Artinya badannya udah jelek,
duluan dari awal gitu loh. Sudah ada penyakit bawaan dulu. Dan apa? Yang lebih sering itu ketika kena gula. Gula ini gimana? Lihat pola makan orang yang, mohon maaf ini teman-teman yang apa punya gula. Ini nasihat saya gitu kan. Nasihat saya juga karena Allah Subhanahu wa taala sudah perintah jangan zalimi diri sendiri, jangan zalimi badan kita dengan menumpuk gula ini. Allah Subhanahu wa taala udah sampaikan dalam Al-Qur'an itu untuk makan dan minum wala tusrifu kata Allah, jangan berlebih-lebihan. Pola makan teman-teman yang mungkin dia punya simpanan gula itu nggak bisa nahan lidah. Nah, hari ini kan kita lihat ada hobi baru bagi masyarakat kita. Hobi apa? Nguliner. Gitu. Lagi ada challenge-nya itu ya. Iya. Harus makan apa. Nguliner. Lihat pola makannya. Nggak semua yang masuk ke dalam tubuh ini diperlukan oleh tubuh. Ketika itu nggak diperlukan oleh tubuh nggak bisa ngebuang, kesimpan di dalam. Ketika kesimpan di dalam jadi faktor pemberat, ada COVID masuk, sudah nggak bisa apa-apa. Ibarat kata kalau di mall satpamnya itu keker, jago bela diri, ada maling tangkap, bisa diatasin itu. Tapi kalau satpamnya, mohon maaf ya, kegemukan gitu kan, malingnya lebih lincah, ngejar malingnya ngos-ngosan, ya habis dirampok semua gitu kan. Nah, badan kita juga begitu. Yang jaganya itu dikasih beban berat dengan glukosa seperti itu enggak. Nah, kembali ke herbal ini tadi gitu kan. Intinya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita harus pahami ini dulu. Allah Subhanahu wa taala enggak menjadikan obat dari satu penyakit itu jauh, penyembuh dari satu penyakit itu jauh dari tempat di mana Allah turunkan itu. Ini bisa kita lihat sekarang musim hujan kan? Yang Allah jadikan buah apa? Duren kan? Duren. Hujan dingin, duren dingin. Panas. Duren panas. Hujan dingin Allah jadikan yang berbuah panas. Lihat nih. Lihat gimana Allah turunkan satu penyebab, Allah turunkan keseimbangan di situ. Semangka kapan musimnya berbuah? Musim panas. Pas panas. Lagi panas-panas orang Allah kasih yang seger-seger tuh. Itu yang harus kita pahami di sini. Maka ini rimpang-rimpangan itu nggak jauh nanti, serai-seraian, terus kemudian rempah-rempah yang Allah jadikan yang dulu di zaman Belanda itu diambil sama siapa? VOC Belanda ngeburu, terus Portugis ngeburu, Spanyol ngeburu, semua datang ke sini gitu loh. Semua datang ke Nusantara ini nyari apa? Nyari rempah-rempah yang seperti itu gitu. Nah sekarang rempah-rempah ini sudah Allah jadikan bagi bangsa kita, harganya murah. Tapi sekarang kalau kita makan di rumah makan, ada nggak minuman kencur? Dicari orang. Kopi, Bos. Kopi ini juga Kopi yang laku, Ustaz. kopi ini juga rempah-rempah. Dan dia antioksidannya juga tinggi. Insyaallah biidznillah. Nanti silahkan cari di jurnal manapun gitu kan tentang antioksidannya kopi. Hanya saja orang kita kan ngopi masih pakai apa? Gula. Gula kita gimana? Gula tebu, Ustaz. Tebu beneran atau gula yang udah kristal? Kristal. Nah, ini faedah selanjutnya. Allah ciptakan kita dari apa? Tanah. Dari Tanah. maka struktur penyusun tubuh kita ini harus klop sama tanah. Kalau begitu apakah kita makan tanah? Enggak ya, itu tadi kembali kepada konsep yang awal. Allah nggak akan menjadikan penyembuh itu jauh. Allah hadirkan itu dari tanah. Allah ciptakan kita dari tanah, maka yang kita konsumsi ini jangan jauh-jauh dari tanah. Oleh karena itu, hewan yang Allah halalkan dalam Islam apa saja? Sapi. Makannya apa? Rumput. Apalagi? Kambing. Kambing. Allah halalkan apa lagi? Unta. Unta. Yang dimakan kan yang baru
baru Allah keluarkan dari tanah dalam bentuk daun masuk ke badannya sapi jadi daging. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Harimau nih haram, kucing nih haram. Kenapa? Dia makan sesuatu yang baru muncul dari tanah atau sesuatu yang sudah jauh dari tanah. Ini jauh. Jauh. Lihat ketika apa namanya itu zebra makan rumput dari tanah kan, masuk jadi daging zebra. Terekam sama singa, jadi daging singa. Daging singa ketika dimakan manusia, udah ini nggak klop lagi, masuk ke badan kita nggak klop karena kita di Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dari tanah itu, jangan jauh-jauh dari tanah. Nah sekarang gula itu tadi, gula kristal dari tanah, prosesnya jauh atau dekat? Jauh, Ustaz. Itu dia. Masuk ke dalam tubuh jadi beban. Maka pakainya apa? Peras aja tebu di airan. Repot. Gula merah. Gula merah masih dekat. Prosesnya gula merah diapain aja? Udah pernah lihat gula merah belum? Diaduk di tempat panas, Ustaz. Dia pemanasan. Jadi tetap itu. Dia tetap apa? Air nira dari aren itu yang masih jadi itu diberikan prosesnya hanya pemanasan. Nah, sementara yang di pabrik gula, tanya aja nanti teman-teman yang kerja di pabrik gula, prosesnya itu berapa kali dari air tebu sampai menjadi kristal gitu, berapa kali gitu. Nutrisinya sudah gimana bagi badan kita ini? Habis nutrisinya. Habis. Kalau habis, apa gunanya masuk ke dalam tubuh? Belum lagi nanti gula-gula yang, mohon maaf ya, kalau nanti Anda semua melihat gula-gula yang dalam apa makan minuman yang dalam kemasan sekarang, lihat komposisi di belakangnya ada pemanis buatan, tambah lagi itu pemanisnya pemanis sintetis, masuk dalam tubuh jadi apa? Kita menzalimi siapa? Menzalimi diri sendiri. Jadi intinya kopi nggak apa-apa, cuma kopi tanpa gula biasa nggak? Jadi seperti Kalian. Masya Allah. Banyak ya yang belum kita sadari ya. Iya, Masya Allah. Kadang-kadang kita tuh lengah dengan kesehatan tubuh gitu kan. Kadang-kadang apa yang kita, nah berarti faedahnya bisa kita simpulkan, yang kita butuhkan belum tentu kita inginkan. Yang kita inginkan pun belum tentu menjadi kebutuhan kita kan gitu. nah itu dia. Kadang-kadang kita ingin makan belum tentu tubuh kita butuh gitu kan dengan makanan tersebut. Jazakumullah khairan atas faedahnya ini, mudah-mudahan waktu itu bermanfaat dan diberkahi. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.